Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan lanjutkan materi kuliah Matematika Teknik Kimia 2 dan untuk pertemuan 9 kali ini kita akan belajar tentang metode Milne. Ya, jadi seperti biasanya di dalam mata kuliah ini kita akan belajar banyak metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dan untuk kali ini kita akan mempelajari metode yaitu metode Milne. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan tentang metode Milne, ini sedikit saya sampaikan kembali. Jadi ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di pertemuan 6 kalau saya tidak salah, ya. Jadi untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa, itu solusinya itu ada 2 secara umum ya. Yang pertama ada metode single step, dan yang kedua ada metode multi step. Nah, untuk metode single step, ini contohnya itu adalah metode Euler, Euler modifikasi, dan Runge-Kutta. Sementara untuk metode multi step, ini contohnya adalah metode Adams-Basford dan juga metode Milne. Nah, jadi untuk yang metode Adams-Basford ini sudah pernah saya sampaikan di pertemuan 6 ya, kalau saya tidak salah, nanti coba dibuka kembali. Nah, kali ini kita akan belajar metode Milne. Dan metode Milne ini adalah metode penyelesaian persamaan diferensial biasa yang termasuk dalam metode multi-step. Nah, ini mungkin sedikit mengingatkan kembali apa sih bedanya antara metode single step dan juga metode multi-step. Nah, jadi untuk metode single step itu kita bisa memperoleh nilai Y1 dari nilai Y0 yang sudah diketahui. Nah, jadi kalau misalnya kita menemukan soal gitu ya, di mana soal tersebut sudah menginformasikan data atau nilai berupa Y0, ya, kemudian kita diminta untuk menghitung atau menentukan nilai Y1-nya. Nah, selama kita sudah mengetahui nilai Y0, maka kita bisa menentukan nilai Y1. Nah, itu termasuk ke dalam single step, ya. Sementara kalau untuk yang metode multi-step, kita tidak bisa hanya mengetahui nilai Y0-nya saja. Untuk itu kita membutuhkan informasi nilai Y0, Y1, Y2, dan Y3. Ya, jadi itu adalah perbedaan antara metode single step dan multi step. Nah, jadi di sini mungkin saya tekankan kembali ya, karena kan metode Milne itu termasuk dalam metode multi step, maka perlu diperhatikan bahwa di dalam penyelesaian menggunakan metode Milne kita membutuhkan informasi nilai Y0 ini pasti ya. Nah, selain Y0 kita juga butuh informasi nilai Y1, Y2, dan Y3. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya dalam soal itu kita hanya mengetahui nilai Y0-nya aja, sementara kita harus menyelesaikan persamaan diferensial tersebut dengan metode multi-step. Nah, kalau misalnya kita hanya mengetahui nilai Y0-nya saja, maka di sini di poin berikutnya, nih, apabila yang diketahui hanya nilai Y0 aja, maka Y1, Y2, dan Y3 itu harus dicari terlebih dahulu menggunakan metode eksplisit yang lain, seperti misalnya metode Euler, metode Huyn, Runge-Kutta, dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menyelesaikan PDB dengan menggunakan metode multi-step, sementara yang diketahui hanya nilai Y0-nya saja, maka kita harus mencari nilai Y1, Y2, dan Y3 menggunakan metode yang lain. Ya, jadi di sini untuk menentukan Y1, Y2, dan Y3 kita bisa menggunakan metode single step dulu. Nah, baru setelah nanti kita mendapatkan nilai Y1, Y2, dan Y3-nya, barulah kita bisa menentukan nilai Y berikutnya dengan menggunakan metode multi-step. Nah, jadi itu perbedaan antara metode single step dan multi-step.
Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan untuk metode Milne. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa metode Milne ini termasuk dalam metode multi-step, sehingga kita perlu mengetahui nilai Y0, Y1, Y2, dan Y3. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita sedikit mereview atau sedikit mengingat metode multi-step yang sebelumnya, yaitu Adams-Basford, nah itu pada prinsipnya sama ya, langkah perhitungannya itu langkah penyelesaiannya pada prinsipnya sama. Pertama, kita harus menentukan dulu nilai Y0, Y1, Y2, dan Y3. Itu harus kita ketahui dulu. Nah, kemudian sama halnya dengan di metode Adam-Basford, kita kan waktu itu sudah belajar bahwa di metode Adam-Basford itu ada persamaan untuk prediktor, ya, dan ada juga persamaan untuk korektor. Nah, untuk metode Milne ini juga sama. Jadi untuk persamaan umum metode Milne itu ada dua, yaitu persamaan prediktor dan juga korektor. Nah, yang membedakan, jadi untuk persamaannya di sini, ini beda ya antara metode Milne dengan metode Adam-Basford, berbeda. Jadi, tolong diperhatikan, jangan sampai salah. Di sini ada PYN plus 1. P di sini itu maksudnya adalah prediktor ya. Biasanya ada prediktor, kemudian nanti setelah kita mendapatkan nilai YN plus 1 dari sini, kita koreksi nilainya dengan menggunakan persamaan korektor yang ini. Oke, jadi pada prinsipnya langkah penyelesaian adalah seperti itu. Yang terpenting di sini adalah ketahui dahulu persamaan umumnya, kemudian kita juga harus menentukan nilai turunannya ini. Seperti Y aksen N, nanti ada Y aksen N minus 1. Nah, ini kita juga harus ketahui. Nanti untuk penggunaannya bagaimana akan saya tunjukkan pada contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal ya, persamaan diferensial biasa, di mana persamaannya itu adalah Y aksen sama dengan Y minus X. Mungkin di sini saya sedikit mengingatkan bahwa Y aksen di sini itu sama dengan dy per dx ya. Nah, jadi bentuk persamaan ini, Y min X ini adalah turunan pertama atau adalah bentuknya ini merupakan persamaan diferensial ya. Jadi di sini dy per dx sama dengan Y min X. Atau mungkin ini saya pindahkan aja catatannya. Nah, ini di sini ya. dy per dx ini sama dengan Y aksen sama dengan Y minus X. Jadi ini adalah persamaan diferensialnya. Kemudian diketahui Y0 itu adalah 2. Ini maksudnya adalah pada saat X sama dengan 0 ya. Jadi pada saat X sama dengan 0, Y-nya adalah 2. Kemudian ini intervalnya atau step size-nya adalah 0,1. Dan diketahui nilai Y1, Y2, dan Y3 adalah sebagai berikut ya. 2,2052 untuk Y1, 2,4214 untuk Y2, dan 2,6499 untuk Y3. Nah, di sini saya memberikan contohnya yang sederhana saja. Jadi di sini sudah diketahui nilai Y1, Y2, dan Y3-nya. Tapi kalian juga harus paham gimana caranya kalau misalnya di dalam soal itu hanya diketahui nilai Y0-nya saja ya. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menggunakan metode Milne untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini tadi. Oke, kita mungkin bisa langsung masuk ke penyelesaiannya. Nah, di sini saya tuliskan kembali persamaan diferensialnya. Y aksen sama dengan Y min X. Atau di sini maksudnya adalah dy per dx sama dengan Y min X ya. Nah,
Kemudian di sini saya coba tuliskan kembali untuk nilai-nilai yang sudah diketahui ya. Tadi kan di soal diketahui pada saat X sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan 2 ya. Berarti ini untuk X0 sama dengan 0, Y0-nya sama dengan 2. Nah, kemudian untuk X1 ini karena tadi kan hanya itu atau intervalnya kan sama dengan 0,1. Berarti untuk X1 ini sama dengan 0 ditambah 0,1, hasilnya adalah 0,1 ya. Nah, kemudian untuk X2-nya ditambahkan 0,1 lagi, berarti 0,2 dan seterusnya untuk X3-nya 0,3. Nah, data ini kan tadi sudah diketahui di soal ya. Y1, Y2, dan Y3 nilainya adalah berikut ini. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam persamaannya, kita akan menentukan nilai turunannya dari masing-masing nilai Y ini, ya. Oke. Jadi kan di sini sudah diketahui nilai Y0 sampai dengan Y3. Sekarang kita mau mengetahui nilai Y0 aksen, Y1 aksen, Y2 aksen, dan Y3 aksen, ya. Aksen di sini kan menunjukkan turunannya kan. Nah, jadi kita mau menentukan nilai Y aksennya untuk N0 sama dengan N3. Oke. Pertama, di sini kan persamaannya Y aksen sama dengan Y minus X ya. Jadi ketika nanti kita mau menentukan Y0 aksen, itu berarti persamaannya adalah Y0 minus X0. Nanti sama halnya juga kalau misalnya kita mau menentukan nilai Y1 aksen, karena tadi Y aksennya sama dengan Y minus X, berarti kalau kita mau menentukan Y1 aksen sama dengan Y1 minus X1. Oke. Begitu seterusnya untuk Y2 aksen dan Y3 aksen. Nah, sekarang kita coba lihat untuk Y0 aksen itu sama dengan Y0 minus X0. Y0-nya itu adalah 2, X0-nya adalah 0, kita kurangi 2 kurang 0 sama dengan 2. Ya. Kemudian, sekarang untuk Y1 aksen sama dengan Y1 minus X1. Ya. Y1-nya itu adalah 2,2052 dikurangi dengan 0,1 hasilnya 2,1052 dan seterusnya untuk Y2 aksen dan Y3 aksen. Nah, mudah-mudahan sampai sini sudah cukup jelas. Nanti kita bisa lanjutkan ke langkah penyelesaian berikutnya. Nah, sudah sampai sini, kita lihat ke persamaannya ya. Jadi tadi kan di awal sudah saya tunjukkan persamaan umum untuk prediktor dan korektor untuk metode Milne adalah sebagai berikut. Nah, ini nanti persamaannya akan kita gunakan di sini ya. Pertama, untuk nilai N di sini. Mungkin saya akan memberitahukan terlebih dahulu kenapa di sini N-nya sama dengan 3 ya. Karena kan di awal kita akan mengetahui nilai baik X-nya maupun Y-nya itu kan sampai 3 kan. Ya. Jadi ada X3 dan ada juga Y3. Makanya kita di sini gunakan pertama-tama kita gunakan N-nya sama dengan 3. Kemudian mungkin saya kembali lagi ke persamaan umum tadi. Nah, di sini ada P Y N plus 1. Jadi tadi kalau misalnya kita gunakan N-nya sama dengan 3, maka di sini akan menjadi P Y 4. Ya kan? Karena N di sini 3, berarti di sini 3 tambah 1. Berarti PY 4 ini sama dengan, di sini N-nya masukkan 3, berarti kan 3 kurang 3, 0, berarti sama dengan Y 0, ditambah 4H per 3, dan seterusnya. Nanti kalian tinggal masukkan aja nilai N-nya di sini, sesuai dengan yang sudah kita tentukan tadi. Ya. Nah, jadi ini
bentuk persamaannya setelah kita masukkan nilai N-nya sama dengan 3 ya. Jadi PY4 sama dengan Y0 tambah 4H/3 dikali 2 Y3 aksen minus Y2 aksen tambah Y2 Y1 aksen. Nah, jadi ini persamaannya setelah kita masukkan nilai N-nya sama dengan 3 ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan persamaan yang ini, mungkin di sini saya beri kotak dulu. Nah, setelah kita dapat persamaan yang ini, oke. Sekarang kita tinggal masukkan. Di sini kan ada Y0. Ini Y0. Mungkin kita bisa lihat lagi ke slide sebelumnya, Y0 nilainya berapa. Nah, di sini kan Y0 sama dengan 2, ya kan? Jadi tinggal kita masukkan aja. 2 ditambah 4 dikali H. H-nya tadi 0,1 diketahui di soal. 0,1 dibagi 3, ya kan? Kemudian dikali 2. Nah, di sini Y3 aksen, ada Y2 aksen, dan juga ada Y1 aksen. Nah, ini jangan lupa ini kita ambil nilainya dari sini. Yang tadi sudah kita hitung. Y3 aksennya ini, Y2 aksennya ini, dan Y1 aksennya ini. Oke. Setelah kita masukkan, tinggal kita hitung. Nah, di sini hasilnya kurang lebih adalah 2,8918. Ya, ini kalau misalnya ditambahkan lagi angka belakang komanya ini juga nggak masalah. Cuman di sini saya ringkas jadi 4 angka aja supaya tidak terlalu rumit gitu melihatnya. Ya, jadi di sini saya ringkas jadi 4 angka di belakang koma. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai PY4, ini kan adalah nilai PY4. Ini maksudnya adalah nilai Y4 hasil prediksi, karena kan ini persamaan prediktor yang digunakan, ya kan. Kemudian, sekarang kita mencari turunannya dari PY4 ini, ya. Nah, tadi persamaan untuk Y aksen itu kan sama dengan Y dikurang X, ya kan? Nah, berarti kita mau menentukan Y4 aksen prediktor yang ini, kan? Berarti sama dengan Y4 prediktor yang ini, ya. Ini kan sama dengan PY4 nih, dikurangi dengan X4. Nah, jadi di sini PY4 di sini kan 2,89 atau ini aja ya. Nah, PY4 itu adalah yang ini kan. 2,8918 dikurangi X4-nya berapa tadi? X4-nya itu kan sama dengan 0,4. Tadi kan di sini X3 0,3, berarti X4 itu 0,3 tambah 0,1, ya kan? Ditambahannya berarti X4-nya sama dengan 0,4. Nah, X4 di sini adalah 0,4. Nah, jadi 2,8918 dikurangi 0,4, hasilnya adalah 2,4918. Selanjutnya kita masuk ke persamaan korektornya. Persamaan korektor, setelah kita masukkan nilai N-nya sama dengan 3, ya, maka di sini diperoleh persamaan Y4 sama dengan Y2 ditambah H/3 kali PY4 aksen ditambah 4Y3 aksen tambah Y2 aksen. Jadi ini persamaannya tinggal kita masukkan aja. Tadi Y2-nya diketahui dari sini. Nih 2,4214 kan? Ditambah 0,1/3 dikali PY4 aksen. Ini yang ini ya.
PY4 aksen yang ini sama dengan yang ini tadi. Ya kan? Nih, PY4 aksen. Tambah 4 kali Y3 aksen tambah Y2 aksen. Nah, ini untuk Y3 aksen dan Y2 aksennya tadi sudah kita hitung di slide yang sebelumnya yang di sini ya. Tinggal dimasukkan, hasilnya adalah 2,8918. Nah, ini kalau misalnya kalian perhatikan, nilainya sama antara yang prediktor dengan korektor ya. Di sini 2,8918, sementara tadi di prediktornya juga 2,8918. Nah, ini sebenarnya ini tuh kalau misalnya tadi seperti yang saya katakan, kalau misalnya angka belakang komanya kita tambahkan sampai panjang gitu ya, itu nanti akan ada bedanya. Tapi karena ini hanya saya ambil 4 angka di belakang koma, maka tidak ada perbedaan hasil antara prediktor dengan korektor ya. Dari sini menunjukkan bahwa metode Milne ini cukup akurat ya, karena antara nilai yang diprediksi itu bisa dikatakan sama dengan nilai hasil koreksinya. Oke. Nah, itu untuk nilai N sama dengan 3. Dari perhitungan ini kita dapatkan nilai Y4-nya, ya kan? Ini adalah nilai Y4. Kemudian kalau misalnya kita mau menentukan nilai Y5, maka kita masukkan nilai N sama dengan 4, ya. Pertama-tama di sini dituliskan terlebih dahulu X4. X4 ini kan tadi X3 ditambah 0,1, ya kan? Berarti sama dengan 0,4. Kemudian kita tentukan dulu Y4 aksen ini sama dengan Y4 minus X4. Tadi Y4-nya adalah ini, 2,8918 dikurang X4-nya ini sama dengan 0,4. Hasilnya adalah 2,4918 ya. Nah, kemudian kita masuk ke persamaannya. Kita masukkan nilai N sama dengan 4 ke dalam persamaan umum prediktor. Diperoleh persamaannya ini. PY5 sama dengan Y1 tambah 4H3 dan seterusnya. Ini tinggal kalian masukkan aja nilai-nilainya. Ini karena sudah diketahui semua antara nilai Y1, Y4 aksen, Y3 aksen, Y2 aksen. Ini sudah diketahui semua. Tinggal dimasukkan aja, diperoleh hasilnya 3,1487. Nah, sama seperti tadi, di saat kita menggunakan nilai N yang sama dengan 3, ini kita harus tentukan turunan dari PY5 dulu. Jadi PY5 aksen ini sama dengan PY5 dikurangi X5. Ini hasilnya adalah 2,6487. Ya, untuk PY5-nya di sini, ini nilainya adalah yang ini, 3,1487. Nah, untuk X5-nya, nilainya itu adalah 0,5. Kemudian, tadi kan kita peroleh hasilnya 2,6487. Ya, itu untuk nilai PY5 aksennya. Selanjutnya kita masuk ke persamaan untuk korektornya ya. Ketika kita masukkan nilai N-nya sama dengan 4, kita dapatkan persamaannya ini. Y5 sama dengan Y3 tambah H per 3 dikali PY5 aksen dan seterusnya. Ya, ini sama seperti langkah yang sebelumnya tadi. Di sini kita sudah ketahui semua angka-angkanya atau nilainya. Y3-nya sudah diketahui, PY5 aksennya sudah diketahui, yang ini. Y4 aksen sudah diketahui, Y3 aksen juga sudah diketahui. Kita tinggal masukkan ke dalam persamaannya sehingga diperoleh hasilnya adalah 3,1487. Nah, ini adalah nilai Y5. Ya, jadi sama seperti yang perhitungan yang pertama tadi di sini. Nilai antara korektor dengan prediktornya ini sama karena di sini saya hanya mengambil 4 angka di belakang koma ya. Jadi di sini kita peroleh hasil Y5-nya sama dengan 3,1487. Nah, ini nanti bisa kita teruskan sampai kita mendapatkan nilai Y yang kita inginkan.
Misalnya nanti kita mau mendapatkan nilai Y7 gitu kan, berarti nanti ini perhitungannya dilanjutkan lagi. Ya. Nah, kemudian setelah ini saya coba tuliskan uh, nilai Y-nya untuk berbagai nilai N di dalam tabel ini. Jadi untuk N di sini saya tulis untuk N sama dengan 0 sampai dengan 7. Berarti kan X-nya di sini kan kalau misalnya N-nya 0 berarti di sini nilai X N-nya sama dengan 0. Kemudian untuk N-nya sama dengan 1 atau X1 itu nilainya sama dengan 0,1. Mungkin di sini saya tulis sedikit. Ini maksudnya X0 ya. Kemudian ini X1 dan seterusnya. Nah, ini X2, X3 dan seterusnya ya. Sama halnya juga untuk ini, di sini ada YN. Berarti ini maksudnya adalah Y0. Nah, ini untuk Y1, Y2 dan seterusnya. Nah, di sini nilai yang saya beri warna merah ini adalah nilai yang sudah diketahui di soal ya. Kemudian untuk yang warna biru ini adalah nilai yang tadi kita dapatkan dari perhitungan di slide sebelumnya. Yang ini ya. Ini untuk Y4-nya, ini untuk Y5-nya. Nah, sekarang di sini saya ada baris berikutnya untuk Y6 dan juga untuk Y6 dan juga Y7. Nah, di sini saya minta kalian untuk melanjutkan sampai diperoleh nilai Y6 dan juga Y7 ya, menggunakan cara seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi dari sini tadi tinggal dilanjutkan aja 2 kali perhitungan lagi sampai diperoleh nilai Y6 dan Y7 ya. Jadi itu saja materi dari saya hari ini untuk metode Milne. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sekian dari saya. Jangan lupa ini dicoba dikerjakan, dilanjutkan perhitungannya untuk menentukan nilai Y6 dan juga Y7 ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.